Halo, selamat siang teman-teman semua. Saya harap teman-teman baik-baik aja. Nah, karena hari Selasa yang seharusnya saya hadir untuk memberikan perkuliahan, sekarang lagi berhalangan hadir karena ada acara penyusunan MBKM di Jakarta. Jadinya kita kuliahnya secara tidak langsung aja ya. Dan video ini sebenarnya direkam hari Minggu ya. Mungkin nanti teman-teman yang udah punya nomor saya ngerti sebenarnya saya lagi kemana dan lagi ngapain pada hari ini, dan juga supaya teman-teman tetap di kelas dan juga mendengarkan apa yang akan saya sampaikan mengenai materi ke-12 ya ini ya sekarang. Nah, tolong ditonton video ini sampai selesai ya, karena nanti di akhir ada sesuatu supaya teman-teman memang melihat video yang saya sampaikan sebagai bahan dari perkuliahan. Oke, ini dia perkuliahannya. Oi. Oke, jadi materi hari ini adalah materi mengenai fish migration atau tentang migrasi ikan. Mungkin teman-teman udah paham nih mengenai migrasi ikan, atau sering banget ketemu dengan istilah-istilah seperti migrasi ikan, perpindahan ikan antar benua, kemudian juga migrasi ikan tuna, kapan ikan tuna itu bisa ditangkap, kapan untuk dia musim mulai domestikasi ya untuk dibudidayakan, karena kan memang tuna sendiri sebenarnya sudah mulai dicoba untuk dijadikan sebagai komoditas budidaya berdasarkan dari waktu dia bermigrasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian juga ada beberapa jenis migrasi-migrasi ikan-ikan kecil, kayak ikan teri, kemudian juga ikan herring, dan lain sebagainya. Nah, jadi materi hari ini full akan membahas sebenarnya pengertian dari migrasi dan juga jenis-jenis migrasi ikan sesuai dengan karakteristiknya. Oke, kita next slide ya. Nah, jadi fish migration ya itu adalah perpindahan. Jadi seperti yang teman-teman pahami bahwa namanya juga migrasi, atau mungkin kalau teman-teman tahu masalah mengenai migrasi atau mungkin tentang perpindahan orang dari satu tempat ke tempat yang lain, nah teman-teman suka mengistilahkan sebagai migrasi. Jadi migrasi sendiri benar, perpindahan sekumpulan atau populasi ikan dengan spesies yang sama dari satu area ke area yang lain untuk tujuan tertentu. Nah, tujuan-tujuan tertentu ini banyak banget tujuannya. Jadi ada fish schooling, periodical, kemudian ocean currents, food availability, dan cannibalism prevention. Ya, jadi tujuannya ya, kemudian karakteristiknya ini ada 5 faktor atau cara ya supaya mereka bisa bermigrasi. Jadi yang pertama adalah fish schooling. Jadi ketika dia bermigrasi ya, si ikan ini dia harus membentuk schooling dulu ya, atau membentuk suatu kumpulan. Ya, kita bisa istilahkan schooling ini merupakan suatu cara ya supaya dia bisa bertahan hidup juga dalam atau selama migrasi. Karena migrasi itu kan butuh energi, kemudian dia berpindah dari satu area ke area yang lain. Nah, areanya ini area yang sangat luas, bisa jadi antar benua, bisa jadi antar alam ya. Nah, jadi antar sungai dengan laut atau laut dengan sungai. Itu sehingga akan lebih baik kalau dia bergerak bersama-sama, makanya membentuk fish schooling. Kemudian yang kedua, ini periodical ya. Jadi waktunya ini secara periodik, dalam artian tidak setiap saat atau setiap waktu mereka berpindah. Mungkin pada bulan-bulan tertentu ya, kalau di Indonesia kita bisa tahu musim hujan dan musim kemarau. Bisa jadi musim hujan menjadi kunci supaya mereka bisa berpindah untuk mencari makan yang lebih baik. Ya, jadi sumber-sumber makanan bisa jadi ada di laut-laut tertentu yang dimana akhirnya dia bisa makan. Nah, sementara untuk memijah mungkin ada di daerah yang lain sehingga dia harus bermigrasi kembali. Nah, ini juga terjadi biasanya pada musim-musim kemarau juga, tapi ada beberapa spesies yang dia ada di musim-musim penghujan. Ya. Nah, dan periodical ini kalau misalnya nih, tadi bergantung dengan musim ya, musim hujan dan musim kemarau.
Nah, sekarang apa yang terjadi dengan kasus seperti pemanasan global? Yang notabene cuaca aja sekarang udah nggak jelas. Ya, kapan kemarau itu, kapan musim hujan itu. Mungkin kita hafalnya dulu waktu masih SD ya, musim hujan itu ada di antara bulan Oktober sampai Februari begitu ya. Nah, sedangkan musim kemarau itu terjadi pada Maret sampai September seperti itu. Itu yang kita hafalin selalu. Tapi nyatanya sampai sekarang aja musimnya udah nggak fix ya. Dalam artian hujannya mungkin bulan-bulan ini udah mulai hujan ya. Harusnya kan 2 bulan yang lalu ya. Tapi kita baru kena hujan ya kan. Dan juga musim kemaraunya terusan, bahkan suhunya kalau siang hari bisa meningkatnya tajam. Apalagi saya lagi di Jakarta nih, bayangkan suhunya panas banget ya kan, apalagi ikannya kalau dia kena terlalu panas juga males makan aja males gitu, kena suhu terlalu dingin juga dia juga males makan ya kan, ya sama lah kayak kalian juga ya. Ya oke. Nah yang ketiga adalah ocean currents ya. Ocean currents ini merupakan laju atau arus dari lautan itu sendiri ya, yang dapat membantu mereka untuk bermigrasi. Ya, jadi selain mereka mengandalkan cara berenang ya, kemarin ada subcarangiform, carangiform, kemudian ada tuniform yang dia bisa berlari kencang. Nah, biasanya ikan-ikan yang bermigrasi ini dia punya sifat berenang yang tuniform. Ya, jadi tuniform ini dia akan bergerak bebas ya, kemudian dia lebih efisien. Ekornya dia lebih runcing, kemudian juga struktur tubuhnya juga lebih ramping seperti torpedo, sehingga memudahkan dia untuk bisa mengikuti arus-arus dari dalam laut. Itu. Jadi makanya mereka pun juga mengandalkan ocean current supaya istilahnya bisa ngenos ya. Kalau nonton film-film balap pasti tahu nos ya. Nah seperti itu. Gitu. Jadi itu kenapa migrasi itu bisa membantu mereka bisa berpindah gitu ya dari satu arah ke arah yang lain yang sifatnya sangat-sangat jauh, mungkin bisa jadi antar benua gitu. Oke, berikutnya yang keempat adalah tentang food availability. Jadi ini adalah tujuan mereka melaksanakan migrasi ya. Jadi migrasi ini tujuan mereka adalah untuk mencari makanan sebanyak-banyaknya. Nah, karena di satu area itu makanannya udah habis, ya udah mereka akan berpindah ke area berikutnya yang akan menjadi zona untuk dia mencari makan. Nah, jadi makanya di kegiatan penangkapan sendiri ya, ini kita sedikit ke penangkapan karena memang tingkah laku ikan ini sebenarnya tujuannya kita belajar pun kalau di di ilmu perikanan itu lebih ke arah penangkapan gitu. Tapi nggak masalah. Tingkah laku ikan ini pun sebenarnya juga kalau kita di budidaya, kalau kita perhatiin ya fish behavior-nya itu pun bisa kita hitung ya kondisinya seperti apa. Nah, jadi food availability nih, jadi dari satu area ke area yang lain mungkin punya karakteristik availabilitas atau ketersediaan makanan yang berbeda-beda. Nah, si ikan ini kebiasaan makannya apa? Food feeding habit-nya tuh apa? Nah, barulah kalau misalnya food-nya tidak ada di area itu, ya udah dia bermigrasi. Tapi kalau ada, ya udah ngapain berpindah seperti itu. Dan juga menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Ya, kalau lingkungannya di satu area tertentu itu udah nggak sesuai, meskipun makanan pun ada, pun dia juga bisa jadi berpindah gitu. Jadi makanya banyak sekali faktor-faktor yang dapat menyebabkan keberadaan migrasi ikan ini sendiri sehingga si ikan ini mau ya untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain gitu. Ya, oke. Jadi food availability ini seperti itu ya. Dan juga kadang food availability ini juga berhubungan dengan bagaimana sih si ikan itu bersifat gitu ya, maksudnya apakah dia herbivore atau dia karnivor gitu. Nah biasanya ikan-ikan yang sifatnya karnivor, dia predator ya, memakan ikan-ikan yang lain, ini akan lebih sering melakukan migrasi gitu. Karena kalau misalnya dia hewannya herbivore, ini dia lebih sering ya memakan yang sifatnya fitoplankton gitu, bukan rerumputan, lamun, atau mungkin rumput laut ya. Kalau misalnya rumput laut atau lamun, biasanya ikan-ikan ini tuh ada di dasar perairan ya. Dia sudah terbiasa dengan ocean current yang sangat kuat ya, atau arus bawah laut yang sangat kuat begitu. Nah, sehingga makanan pun juga tersedia ya.
Nah, akhirnya dia memilih untuk tetap tinggal di situ. Gitu. Nah, nanti kalau suatu saat dia ingin berpindah, bisa jadi dia nggak akan pindah. Gitu. Karena istilahnya apa yang dia ingat ya. Jadi karena dia otak, kita tahu ya otak ikan tuh kecil banget ya. Jadi dia juga nggak bisa menyimpan memori yang banyak. Dia nggak bisa mikir juga ya. Dia hanya mengikuti apa yang ada di lingkungan begitu. Nah, ketika nanti dia berpindah, bisa jadi dia harus adaptasi lagi gitu. Nah, itu membutuhkan waktu yang lebih lama dan juga menyebabkan kematian yang sangat tinggi. Gitu ya. Nah, sementara hewan-hewan yang sifatnya itu predator atau karnivor, kalau misalnya di situ si pemakan herbivornya atau mungkin hewan-hewan lain yang ada di situ itu mulai sedikit, ya dia akan berpindah seperti itu. Gitu ya, atau mungkin juga dia mencari tempat-tempat memijah misalnya ya. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain tujuannya untuk memijah. Gitu ya. Nanti kita bahas, kita bedakan ya antara yang berpindah berdasarkan cara dia memijah dan juga berdasarkan food availability atau keberadaan makanan. Gitu ya. Tapi tunggu dulu ya. Kita bahas dulu di yang bagian terakhir yang cannibalism prevention nih. Nah, jadi cannibalism prevention ini pun juga menjadi tujuan ya. Salah satu tujuan si ikan melaksanakan kegiatan migrasi. Karena di situ terjadi kanibalisme. Karena apalagi ya, karena sama. Apalagi kalau bukan food availability, apalagi masalah food availability. Jadi makanya si ikan ini akan mencari tempat yang dia free from cannibalism ya, atau free dari stres lingkungan. Stres lingkungan juga bisa menyebabkan kanibalisme gitu ya. Nah, seperti itu. Dan juga kanibalisme ini kan memang terjadi yaitu tadi karena makanan sedikit akhirnya dia makan temannya sendiri gitu ya, kayak kalian gitu ya. Enggak ya. Makan teman sendiri, enggak. Ya, jadi itu juga cara ya cannibalism prevention ini, menghindari dari kanibalisme juga merupakan tujuan dari adanya fish migration seperti itu. Kita ke next slide. Ya, seperti yang sudah saya janjikan tadi, ada beberapa tipe-tipe migrasi, ya. Migration type ini ada 5 jenis ya, ada Anadromous, Catadromous, Amphidromous, Potamodromous, dan Oceanodromous, ya. Nah, ini migration type yang sifatnya bertujuan untuk memijah, ya, dan juga mencari makan. Nah, nanti kita kualifikasikan satu persatu. Kira-kira Anadromous itu apa, Catadromous apa, Amphidromous apa, Potamodromous, dan Oceanodromous itu seperti apa, ya. Nah, jadi teman-teman di kelas udah mulai sedikit tahu atau mungkin memahami ya istilah-istilah yang ada di sini. Jadi ada berapa mungkin nanti yang paham gitu ya. Atau mungkin kemarin pada saat kelas ilmu perikanan atau mungkin dasar-dasar aquaculture juga dijelaskan apa itu mungkin Anadromous atau Catadromous ya. Kita lanjutkan ya, jadi ada 5 jenis tipenya. Nah, ini yang saya maksud ya, tentang Anadromous, Catadromous, Amphidromous, Potamodromous, dan Oceanodromous ya, gitu. Nah, supaya teman-teman paham ya mengenai apa itu Anadromous dan Catadromous, atau mungkin mengingat kembali apa itu Catadromous dan Anadromous, ini kita lihat video pertama ya, ini tentang Anadromous ya. Saya contohkan ikannya adalah ikan salmon. Dan ini dia videonya. After spending several years in the open ocean, feeding and growing, these salmon are returning home. And what they're bringing back benefits an entire ecosystem. Along the west coast of North America, heavy autumn rains have transformed small streams into roaring rivers, allowing millions of salmon to migrate inland in order to spawn. After spending years in the open ocean, these fish return to their natal streams, where they were born. It's thought that salmon navigate using the Earth's magnetic field and are able to recognize the smell of their home stream, allowing them to return within meters of where they emerged from their egg. They return to their natal stream because they know it's a great place to spawn, and subsequently don't spend unnecessary time and energy searching for a mate or adequate spawning habitat. As salmon leave the ocean and enter freshwater, they stop feeding and begin deriving all their energy from stored fats.
During the salmon's upriver migration, their bodies undergo distinct physical transformations. Their silver-blue scales are replaced with bright reds, greens, and purples, and males develop a prominent hump and hooked jaw. These salmon who have survived to return home have beaten insurmountable odds. A single female salmon lays roughly 4,000 eggs. However, after hatching and facing endless obstacles and constant predation while migrating downriver, then traversing the ocean for several years and migrating back upriver, an average of only 2 will return to create the next generation. After traveling upwards of 1,000 kilometers inland to spawn, the lives of these salmon come to an end. But even in death, this keystone species continues to give. Nah, jadi udah tahu ya seperti apa proses dari Anadromous ya, si ikan salmon tadi, bagaimana dia berdarah-darah untuk bisa memijah. Jadi tujuan dia berpindah dari laut ke tawar itu karena dia ingin memijah gitu. Nah, nanti si benih-benihnya atau larva-larva ikannya ini ketika menetas dari telur, dia juga akan bermigrasi juga kembali ke laut ya. Dengan seiringnya dia berjalan, nanti dia akan makan selama di perjalanan itu. Mungkin nanti di rawa atau mungkin di muara sungai gitu ya. Nah, nanti ketika dia dewasa, dia pun juga harus kembali ke laut. Satu hal yang menarik dari salmon adalah bagaimana sih si ikan itu bisa menemukan tempat untuk dia memijah. Apakah dia mencari bau-bauan ya, atau feromon ya, namanya adalah feromon. Jadi feromon itu suatu bahan kimia ya, yang sifatnya ini untuk merangsang ya, atau mungkin memicu suatu ikan ini bisa untuk bergerak, untuk memijah ya, atau juga untuk melakukan kegiatan mencari makan. Nah, itu feromon sebenarnya. Nah, feromon ini bisa jadi ada di tempat dia memijah atau tempat si induknya ya, emaknya dia dulu memijah di situ, dan yang jantan juga. Nah, sehingga si anaknya ini bisa kembali ke tempat yang sama dengan si indukannya. Jadi sungguh menarik sebenarnya kajian tentang salmon. Tapi sayangnya di Indonesia nggak ada salmon ya kan, jadi sangat disayangkan sekali. Oke, kita kembali ke slide ya. Enggak juga sih, kita nggak akan kembali ke slide. Nah, kita akan melihat lagi video yang kedua tentang Catadromus. Nah, Catadromus ini saya ambil contohnya adalah ikan sidat. Oke, silakan ditonton berikutnya videonya. Deep into the Pacific Ocean, minute eel larvae have commenced on a dangerous voyage. Out of the millions who have started this journey, a very small number will reach the rivers of southeast Australia, 2,000 miles away from their birthplace in the ocean. Only a few will survive this epic swim that takes a whole year, but as they reach the estuaries, many obstacles await. What drives them to travel so far is not yet clear, but their resolve is faultless. As glass eels, they now have short and narrow bodies and must learn to adjust to the fresh waters as they are forced up the rivers by the rising tides. Their journey might end abruptly due to prowling predators. The eels are defenseless and easy targets, so they must wait till dark to continue their trip upstream. They have travelled far upstream after 6 months of struggle. They reach the lakes along the channel and develop into adults measuring 1 metre. These lakes will be their home for the next 25 years. Remarkably, their journey does not end here. After having lived in the lake for years, these amazing navigators return to their birth grounds in the Pacific, never to be seen again. Finally, they realize their lifelong quest by diving deep down to breed and perish. Oke, kita sudah kembali ke slide ya. Tadi tentang ikan salmon ya. Kemudian untuk Catadromusnya sendiri itu ada di situ saya contohkan ikan sidat ya. Di situ juga di slide juga ditunjukkan ikan sidat dia bagaimana dia dari fase yang paling kecil ya, yaitu fase
glass eel ya. Tadi ada glass eel. Jadi ini adalah glass eel ya teman-teman. Nah, glass eel ini tuh dia masih kecil ya. Dia udah bisa sebenarnya untuk mencari makan ya. Kemudian untuk induknya sendiri kenapa bisa menghasilkan telur? Ya, karena dia ini ke air laut, tapi air lautnya adalah air laut yang dalam. Suhunya berapa? Suhunya 17 derajat, teman-teman. Ya, ini adalah suhu yang tepat untuk si ikan sidat ini memijah. Nah, di Indonesia sudah bisa sebenarnya suhu 17 derajat itu, tapi ya harusnya di laut lepas, tidak bisa kita taruh di budidaya. Nah, ini nih yang menjadi alasan kenapa sih ikan sidat itu sampai sekarang kita belum bisa untuk merekayasa pemijahannya. Yang bisa dilakukan sebagian besar ini masih dilaksanakan di Jepang. Ya, karena kita tahu nih kalau teman-teman pernah ada makanan namanya unagi ya, itu sebenarnya adalah belut atau sidat dari Jepang. Gitu. Tapi karena sidat dari Jepang ini pun juga meskipun sudah punya teknologinya, ya kegiatan reproduksinya ini juga membutuhkan waktu dan juga menyesuaikan tadi dengan suhu atau temperaturnya. Nah, ternyata temperatur yang cocok adalah temperatur yang bukan temperate ya, tapi yang sifatnya tropical dan itu ada di Indonesia. Nah, maka dari itu banyak banget perusahaan-perusahaan Jepang yang menanamkan modal di sini supaya bisa melaksanakan kegiatan budidaya ikan sidat gitu. Tapi tidak banyak juga kok, tapi nggak cuman orang Jepang ya, tapi banyak juga kok orang Indonesia yang sudah mulai concern atau paham dengan potensi dari si ikan sidat itu sendiri gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, jadi untuk si Catadromus ini yang saya awalnya tadi kasih buletan ya, ini adalah glass eel. Nanti ketika dia sudah berubah menjadi elver ya, ini elver. Nah, ini nanti dia udah mulai makan makanan yang mulai beragam nih. Bisa jadi ikan yang lain, ikan-ikan kecil ya, atau plankton-plankton yang lain, atau zooplankton begitu, sehingga nanti dia menjadi juvenil yang mirip seperti induknya. Jadi itu adalah siklus hidup dari si ikan sidat. Jadi ada glass eel. Glass eel ini yang tadi ya, yang warnanya masih transparan itu adalah glass eel, kemudian menjadi elver. Elver ini warnanya udah nggak mulai transparan. Tadi ada di situ di video ya ditunjukkan dia agak sedikit buram, udah mulai membentuk kulit begitu. Nah, kemudian nanti menjadi juvenile ya, juvenile. Nah, nanti setelah juvenile ini akan menjadi dewasa. Karena juvenile ini kan mirip ya seperti indukannya gitu, dan itu nanti dia akan berada di air tawar. Kembali ya, kalau Anadromous adalah dia sebenarnya adalah organisme laut menuju ke freshwater. Nah, kalau Catadromus itu adalah organisme yang ada di freshwater ya, atau di air tawar, dia berpindah ke air laut atau marine. Gitu ya. Oke, itu adalah Anadromous dan Catadromus. Dan sifat dari Anadromous Catadromus ini tujuannya adalah untuk memijah, memperoleh lingkungan yang sesuai supaya dia bisa memijah. Yang membedakan antara Anadromous dan Catadromus selain dari tempat lingkungannya dia berpindah atau bermigrasi adalah kondisi ikannya. Nah, tadi teman-teman juga melihat kan bahwa ketika salmon itu berpindah ke air tawar, dia kan istilahnya panjat tebing, bener ya? Dia memanjat setinggi-tingginya di sungai yang hampir di hulu, begitu ya. Terus kemudian dia mati, ya karena kehabisan energi, gitu. Ya, jadi purpose of life-nya dia adalah menghasilkan anaknya sampai berdarah-darah ya, sampai mati, sehingga nanti anaknya bisa kembali ke laut. Nah, di sini gambar salmon ya, saya contohkan gambar salmon yang dia bisa berubah ya, yaitu namanya adalah Chinook salmon ya, Chinook salmon. Saya tuliskan di sini Chinook ya, Chinook salmon. Jadi Chinook salmon itu kalau dia di laut ya, dia kayak gini ya, seperti salmon-salmon biasanya, tapi ketika nanti dia memijah sampai di freshwater, dia akan berubah seperti ini. Nah, itu adalah yang dia matang gonad, mau dia jantan ataupun betina. Nanti ketika dia sudah memijah menghasilkan telur, baik jantan maupun betina akan sama-sama mati. Nah, itu ya. Dan juga petualangan dia tadi ya, seperti di video, itu menunjukkan bahwa ya lingkungannya juga sangat berat begitu. Itu nanti belum lagi ada predator-predator yang memakan dia, mungkin seperti grizzly bear ya, beruang grizzly yang besar itu. Kemudian ada berang-berang, kemudian ada juga
buaya dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali rintangan yang harus mereka hadapi. Pun sebenarnya Catadromus pun juga sama ya, bisa jadi nanti ketika dia berpindah ke air laut ya, ketika dia ada di muara, dia pasti akan ketemu dengan hewan-hewan yang aneh-aneh gitu ya, yang sifatnya seperti buaya, terus kemudian juga ada ikan kerapu dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu petualangan kedua organisme yang sifatnya Anadromus dan Catadromus ini begitu sulit ya gitu. Cuman memang tujuannya Anadromus ini karena dia terlalu manjat ke atas, membutuhkan energi yang lebih banyak ya dibandingkan dengan Catadromus gitu ya. Jadi mereka ikan-ikan ini berpikir bahwa kayaknya naik butuh energi lebih banyak daripada turun gitu ya, turun gunung gitu ya. Oke. Nah, seperti itu. Nah, baiklah. Kita lanjutkan ya. Nah, di sini di bawah dari Anadromus dan Catadromus ini ada Amphidromus, Potamodromus dan Oceanodromus ya. Nah, kalau Amphidromus ya ini sebenarnya hampir seperti Anadromus dan Catadromus ya. Hanya yang membedakan di sini adalah si telurnya ya, si telur ini ada di estuari, yaitu ada di air payau, pertengahan antara freshwater dan juga marine water. Biasanya hewan-hewan ini bisa kita temukan yang sifatnya memiliki jangkauan salinitas yang tinggi. Nah, saya yakin teman-teman tahu hewan apa atau ikan apa yang punya jangkauan salinitas yang sangat tinggi. Nah, biasanya ya ikan-ikan ini itu bisa memijah baik di freshwater maupun bisa di marine. Ya, tapi memang sebagian besar mereka lebih sering memijahnya di freshwater gitu, karena memang tempat dia untuk memijah di situ. Tapi tidak menutup kemungkinan dia bisa memijah di estuari karena dia punya jangkauan salinitas yang sangat luas. Gitu ya. Oke, saya yakin di sini udah mulai bertanya-tanya organismenya seperti apa ya. Kalau misalnya saya bilang Latys caliver, mungkin teman-teman paham apa itu ikannya ya. Nanti silakan dicari seperti apa itu ikannya begitu. Terus kemudian nanti ketika dia sudah menjadi larva atau meretas, maka dia akan berpindah ke marine ya. Dia akan berkembang di marine. Kemudian berikutnya dia akan kembali setelah menjadi juvenile. Ini mungkin benih ya, ini masih seed sebenarnya, tapi kita sudah anggap sebagai juvenile karena hampir mirip seperti yang dewasa, dan nanti ketika dewasa dia akan kembali ke freshwater seperti sebelum-sebelumnya. Seperti itu ya. Jadi nanti si dewasa ini akan memijah di estuari, di lingkungan air payau. Kemudian nanti larvanya akan mencari makan di air laut, dan yang terakhir ketika nanti dia sudah benih atau sudah juvenile, dia ada di estuari, dan dewasa dia akan kembali ke freshwater. Itu adalah Amphidromus. Jadi dia bisa hidup di freshwater maupun bisa hidup di marine. Berikutnya ini adalah Potamodromus dan Oceanodromus. Nah, kalau Potamodromus ini hanya di lingkungan darat-darat aja nih gitu ya. Jadi ikan-ikan yang memijah dari downstream ke upstream ya, kebalik, dari upstream ke downstream. Jadi dia memijahnya itu di upstream, ia akan memijah di upstream, jadi yaitu di hulu. Ini hulu ya, upstream ini adalah hulu. Ketika di hulu atau di dekat pegunungan biasanya dia akan menghasilkan telur. Kemudian telur ini akan menetas ya menjadi larva atau benih yang udah bisa memakan. Kemudian juga nanti berubah jadi juvenile. Juvenile akan kembali ke downstream atau kembali ke muara. Ya, biasanya lingkungan-lingkungan muara atau lingkungan-lingkungan estuari itu adalah lingkungan yang cocok untuk dia bisa melaksanakan kegiatannya dia untuk mencari makan dan juga untuk berkembang organ reproduksinya. Nanti ketika dia sudah siap untuk memijah, dia akan kembali ke upstream kembali atau ke hulu untuk dia memijah. Ya, jadi downstream ini adalah hilir ya. Saya lupa ngasih nama. Jadi upstream adalah hulu, downstream adalah hilir. Nah, ini adalah Potamodromus yang sifatnya dia memijah hanya di air tawar aja. Yang membedakan hanya tempatnya aja, di hulu atau di hilir. Jadi perpindahan antara hulu ke hilir atau untuk kegiatan pemijahan dia harus berpindah dari hulu ke hilir, ini adalah Potamodromus.
ya. Dan yang terakhir adalah Oceanodromus. Namanya juga oceano atau ocean, berarti ada di lingkungan perairan laut. Biasanya hewan-hewan ini adalah hewan-hewan yang merupakan, bukan hewan, adalah ikan-ikan yang merupakan ikan karang. Jadi ikan-ikan yang sifatnya ikan demersal yang lebih sering menghabiskan waktunya ketika dia dewasa berada di sekitar lingkungan terumbu karang atau di lingkungan rumput laut dan juga padang lamun. Ya, karena makanannya semuanya di situ gitu. Nah, jadi untuk Oceanodromus ya, ketika nanti dia itu ingin memijah ya, dia akan keluar dari lingkungan karangnya. Ya, jadi nanti lingkungan karangnya itu dia adalah laut lepas. Jadi spawning ground di sini namanya. Spawning ground ini biasanya ada di laut lepas, open sea ya. Kita bisa istilahkan sebagai open sea. Spawning ground ini biasanya adalah laut lepas atau open sea, dan juga nanti si ikan akan memijah di situ. Nah, nanti ketika dia memijah di laut lepas, maka nanti akan menetas menjadi larva. Si larva ini masih stay di spawning ground ya, masih stay di spawning ground sampai dia berkembang menjadi juvenile. Nah, ketika nanti dia sudah juvenile atau sudah benih-benih kecil, dia akan kembali ke home reef atau kembali ke karang. Sehingga nanti ketika dia dewasa, dia sudah bisa terbiasa dengan kondisi yang ada di karang. Jadi pada saat masih larva, makanan dia ya apa yang ada di spawning ground. Dan biasanya spawning ground atau tempat pemijahan ini sama dengan tempat mencari makan atau nursery ground. Ya, nursery ground, nursery, N-U-R-S-E-R-Y, nursery ground. Itu adalah tempat untuk si larva-larva ini mencari makan. Ya, jadi ini adalah jenis-jenis pemijahan ya yang membutuhkan migrasi dari satu area ke area yang lain, dan sifatnya sama-sama. Jadi semua kelima-limanya ini migrasi yang bertujuan untuk memijah dan selalu berkelompok atau schooling. Migrasi itu syaratnya adalah harus dengan schooling atau dengan berkelompok. Selain dia untuk melindungi kawanannya atau populasinya, ya istilahnya berkorbannya nggak terlalu signifikan lah gitu ya. Ketika dia schooling, dia akan melindungi sebagian besar populasi, sementara nanti populasi yang ternyata ketangkep predator atau mungkin dia tidak bisa bertahan, ya dia ya sudah tidak bisa bertahan begitu. Tapi jumlah yang bertahan di antara yang lainnya ini lebih banyak. Ya begitulah kehidupan ya, selalu ada persaingan dan juga selalu ada survive for the fittest gitu. Itu ya, jadi saya harapkan teman-teman juga seperti itu ya, supaya bisa survive for the fittest berarti harus prepare for the best gitu ya, mempersiapkan untuk yang terbaik seperti itu. Kita lanjut ke next slide. Nah, oke. Tadi kita bahas mengenai ikan-ikan yang memijah atau ikan-ikan yang bermigrasi untuk melaksanakan pemijahan. Nah, berikutnya adalah ikan-ikan yang bermigrasi ini untuk mencari makan. Ya. Nah, hewan-hewan yang untuk mencari makan, maaf, bukan hewan, ini ikan ya. Lupa lagi saya. Ikan-ikan yang sifatnya ini untuk mencari makan itu adalah forage fish. Ini adalah ikan-ikan kecil ya yang sering sekali menjadi makanan utama dari predator. Baik itu salmon, kemudian bisa juga tadi ada ikan sidad, ada juga nanti ikan tuna ya, terus kemudian ada ikan hiu dan lain sebagainya. Ya, dan ikan-ikan kecil ini selalu bermigrasi dalam satu kelompok untuk mencari makan, memijah, dan nursery. Tapi sebagian besar tujuan dari dia melakukan migrasi adalah dia ini untuk mencari makan, karena makanannya dia ini adalah plankton-plankton, mau itu fito, mau itu zoo. Dan fito dan zoo ini sendiri kan seperti yang sudah dijelaskan di mata kuliah planktonologi atau mungkin penyebabkan alami, dia kan sifatnya mengikuti current atau mengikuti arah arus air. Nah, sehingga si forage fish ini yang mengikuti apa kebiasaan hidup dari plankton itu sendiri, yaitu mengikuti arah arus. Ya sudah, dia juga akan mengikuti arah arus gitu. Jadi makanya dia melakukan migrasi untuk mendapatkan plankton-plankton yang dia inginkan gitu. Nah, di sini saya contohkan ada 3 jenis nih ya. 3 jenis ikan-ikan kecil atau ikan-ikan forage fish yang
bisa kita makan bahkan, dan juga bisa dikonsumsi oleh hewan-hewan predator ya. Hewan-hewan predator ini juga nggak cuma ikan, bisa jadi ada penyu, kemudian paus dan lumba-lumba. Ingat ya, paus dan lumba-lumba adalah mamalia, bukan ikan. Ya, kalau ikan hiu memang ikan. Ya, oke, baik. Kita mulai ya dari yang pertama adalah Stollivorus commersoni. Saya yakin teman-teman di sini paham, yaitu ikan teri. Ya. Sebenarnya ada 2 jenis ya, Stollivorus commersoni dan Stollivorus indicus. Ya, cuma kalau yang indicus ini originnya dari India, namanya kan indicus berarti dari India. Kalau commersoni ini emang originnya dari Indonesia atau Asia Tenggara. Gitu ya. Kemudian next ada Clupea harengus, ini adalah ikan herring. Ini kalau itu kita bisa bilang ikan herring ini adalah ikan yang ikan teri juga, tapi dia originnya itu dari Europe. Jadi ikan terinya Europe itu adalah ikan herring. Oke, berikutnya ada Sardinella longiceps. Sardinella adalah ikan sarden. Ya, ini yang biasanya teman-teman mungkin konsumsi ya kalau beli ikan sarden yang kalengan ya. Nah, ini juga merupakan jenis forage fish ya, yang dia bermigrasi dalam satu kelompok atau populasi untuk mencari makan, memijah, dan juga nursery. Jadi nursery ini juga mencari makan tapi untuk larva biasanya ya, itu nursery. Untuk larva. Jadi itu adalah nursery. Kayak gitu ya. Jadi itu adalah forage fish ya. This is forage fish ya, yang dimana dia mencari makan untuk tujuan dia bermigrasi untuk mendapatkan makanan. Bisa juga untuk memijah dan juga untuk si larva-larvanya atau benih-benihnya ini juga mencari makan. Jadi tujuannya tetap mencari makan. Itu adalah forage fish. Oke, kita lanjut ke next slide ya. Nah, ini berikutnya adalah highly migratory fish atau HMF ya. Ikan-ikan ini ya bisa berpindah atau bermigrasi sampai melewati kontinen negara atau zona ekonomi eksklusif sesuai dengan United Nations Convention on the Law of the Sea itu atau UNCLOS. Ini mungkin teman-teman tahu organisasi ini di hukum-hukum perikanan ya. Saya harapkan teman-teman udah ada yang mengambil, jadi bisa mengingat kembali apa itu United Nations Convention on the Law of the Sea ya. Jadi tentang apa itu dan juga penentuan apa aja. Dan salah satu kajiannya adalah tentang ZEE atau zona ekonomi eksklusif. Saya yakin di sini teman-teman masih ingat 200 km ya dari wilayah negaranya itu masih disebut sebagai wilayah zona ekonomi eksklusif. Itu masih punya negara ya, negara yang dimaksud saya kalau Indonesia ya udah 200 km ke utara, ke selatan, ke timur dan ke barat itu adalah masih milik Indonesia. Jadi tidak boleh diambil seperti itu ya. Dan saya harapkan apa yang saya sampaikan ini benar ya. Nanti tolong dikonfirmasi ya teman-teman yang mengambil mata kuliah hukum-hukum perikanan. Oke, nah si ikan-ikan ini ya, karena dia ini highly migratory, jadi dia bisa bermigrasi dengan tingkat atau intensitas yang sangat tinggi. Dia bisa berpindah dari satu kontinen atau satu benua ke benua yang lain. Ya bisa jadi dia melewati ZEE. Nah maka dari itu terkadang kita tidak bisa nih mengklaim bahwa ikan A ini punya negara A, ikan B punya negara B, ikan C juga negara dari C gitu. Nggak bisa, karena ketiga ikan ini A, B, C ini adalah ikan-ikan yang highly migratory. Ya, dia bisa berpindah melewati ZEE. Nah kalau kita mau ngeklaim kan susah juga ya gitu. Ya, tapi kita tetap bisa untuk melaporkan kapan si ikan itu memijah di negara A, kapan dia mencari makan di negara B, atau juga kapan dia menghasilkan telur di negara C. Ya, dan memang ikan-ikan ini adalah ikan-ikan yang sifatnya oceanodromus. Ya, dia berpindah dari satu benua ke benua yang lain melalui laut. Jadi ikan laut ya, full ikan laut. Di sini saya contohkan ya, saya contohkan di sini ikan cakalang yang di tengah, ya. Terus kemudian ini ada ikan tuna, ya. Ikan tuna apalagi ya, tuna sirip kuning, tuna sirip biru, semuanya adalah ikan-ikan yang sifatnya highly migratory. Oke, berikutnya adalah bawal bintang. Jadi sebenarnya bawal bintang ini adalah highly migratory. Maaf, itu bukan bawal bintang, itu adalah giant trevally. Nah, itu adalah ikan yang sifatnya bisa memijah di mana aja dengan berpindah satu kontinen ke kontinen yang lain, dari satu pulau ke pulau yang lain.
dan juga bisa mencari makan dari satu daerah ke daerah yang lain gitu ya, tapi masih di lingkungan perairan laut gitu ya. Jadi makanya dia tidak bisa diklaim itu punya siapa. Hebat sekali ya mereka ini. Tidak perlu ada pertikaian untuk memperebutkan satu jenis ikan gitu. Oke, ternyata sudah selesai ya di penghujung slide. Oke, sudah ya, presentasinya sudah selesai. Nah, tapi ada beberapa hal ya yang harus teman-teman selesaikan begitu ya. Dan ini adalah tugas sifatnya kelompok dan akan menjadi case-based study atau problem-based learning. Nah, tugasnya adalah sebagai berikut. Tugas teman-teman yang akan dikumpulkan untuk minggu depan. Jadi hari ini silakan teman-teman membuat konsep ya setelah saya menjelaskan mata ajar tadi ya, yang dimana teman-teman membuat map atau membuat peta migrasi ya. Jadi silakan teman-teman bentuk kelompok sebanyak 1-8 kelompok ya. Caranya seperti pertemuan minggu lalu, kita berhitung dari kanan ke kiri ya, kalau dari pandangan kalian ya, atau kiri ke kanan ya, terserah nanti teman-teman seperti apa ketentuannya. Kemudian tiap kelompok nanti membuat peta migrasi ikan ya sekreatif mungkin dan presentasikan di depan kelas pada pertemuan minggu depan. Ya, jadi silakan sekreatif teman-teman, karena saya yakin teman-teman ini juga sekalian buat healing teman-teman ya, supaya tidak pusing-pusing gitu, karena kekreatifan ini membutuhkan healing yang maksimal gitu ya. Oke, kemudian peta migrasi dibuat dan digambar pada kertas A3, dan jenis ikannya ini satu kelompok dengan yang lain nggak boleh sama, jadi harus beda. Misalnya kelompok 1 ini ikan salmon, terus kelompok 2 nanti ikan nila, kelompok 3 ikan mas, kelompok 4 ikan apa gitu ya. Jadi kayak dibikin kelompok kayak kelompok TK ya, ada kelompok anggur, kelompok apel gitu. Kayak gitu ya. Terus kemudian dari peta ini, nah, dan ini juga bagian dari case based learning ya, jadi masuk PJBL juga. Ini saya harapkan 1 atau 2 peta ini nanti yang terbaik mungkin ya, yang akan menjadi bahan UAS. Jadi pastikan semuanya, jadi dari satu kelompok 1-8 ini dipahami dengan baik, karena nanti mungkin saya akan mengambil secara acak mana yang akan jadi bahan untuk UAS gitu ya. Oke, itu ya. Jadi tugasnya adalah membuat peta migrasi dan dikumpulkan minggu depan di kertas A3. Tiap kelompok ikannya nggak boleh sama. Nah, jadi udah paham ya sama tugasnya, dan saya harapkan teman-teman mengerti bagaimana teknis dari tugas tersebut. Jadi segera dikerjakan, bisa dalam bentuk kertasnya tadi ya, sesuai dengan yang saya tentukan, dan juga dikumpulkannya di pertemuan ke-13, jadi pertemuan minggu depan ya, dan juga dipresentasikan ya di depan teman-teman semuanya. Oke, sip. Dan karena udah selesai ya penjelasan saya juga, kuliah hari ini ya saya tutup. Terima kasih teman-teman sudah hadir di kelas. Mohon maaf belum bisa membersamai ya, karena kegiatannya ini berlangsung secara berurutan begitu ya. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dibuka belum assalamualaikum. Ya udahlah, nggak apa-apa ya. Oke, saya tutup. Terima kasih. Bye-bye.